Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat merazia aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang. Dan masih di Jakarta, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, polisi mengamankan sejumlah pelajar yang diduga akan melakukan tawuran. Polisi mengejar sejumlah orang yang diduga preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu petang. Selain berusaha melarikan diri, sejumlah orang berusaha melawan dengan meronta dan berteriak saat akan dibawa polisi. Meski tertangkap tangan meminta uang retribusi liar kepada para pengendara roda 4, namun pria yang diamankan membantah bagian dari kelompok preman. Razia preman sengaja dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menyusul maraknya aksi pemerasan terhadap para pengendara mobil dengan dalih uang retribusi. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, sejumlah pelajar terlihat berlarian di tengah arus lalu lintas pada Rabu siang. Pelajar ini diduga akan melakukan aksi tawuran. Terlihat dari sejumlah pelajar yang membawa senjata tajam. Warga yang resah dengan aksi tawuran di lingkungan mereka menangkap beberapa pelajar, kemudian diserahkan ke tim perintis Polres Metro Jakarta Timur. Usai dibawa ke Mapolres Jakarta Timur, para pelajar ini akan diberi pembinaan, dikembalikan ke guru dan orang tua mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang debt collector yang memaki pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtipmas di Menteng dalam Jakarta diciduk Subnit Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tersangka diamankan usai melarikan diri ke kampung halamannya di Ambon. Selanjutnya tersangka dibawa ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berlagak bak jagoan. Beginilah aksi beberapa debt collector saat hendak mengambil paksa mobil selebgram Clara Sinta yang dituding menunggak cicilan. Para debt collector bahkan membentak dan memaki seorang anggota polisi yang mencoba menengahi. Peristiwa yang viral ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berang. Fadil mengaku marah. Fadil pun memerintahkan anggotanya menangkap debt collector yang membentak anak buahnya. Darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Benar saja, seorang tersangka debt collector pemaki polisi yang viral ditangkap Resmob Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, polisi mengejar tersangka yang melarikan diri ke Ambon. Tersangka yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kamis siang digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Saja mengamankan salah satu pelaku yang sudah kita amankan di Pulau Saparua, Provinsi Maluku. Kami dari Subdit Resmob komitmen melaksanakan perintah Bapak Kapolda untuk melawan aksi premanisme. Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Penangkapan para tersangka premanisme ini setelah selebgram Clara Sinta membuat laporan pada Senin malam. Kawanan debt collector merampas kunci mobil pribadi milik Clara Sinta secara paksa dengan alasan menunggak cicilan. Clara mengaku aksi perampasan terjadi 8 Februari di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Sebelumnya saya udah pertegas di situ bahwa mobilnya boleh diambil aja kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya nggak bisa sebutkan, diambil, tapi tolong saya mau cek dulu 1 jam. Tapi mereka nggak mau menunggu. Saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus ini. Penyidik juga akan mendalami soal dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Tim Liputan CNN Indonesia. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial D. Mario yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial, telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu siang. Mario diduga menganiaya korban berinisial D hingga tidak sadarkan diri pada 20 Februari.
Usai menangkap Mario, Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan mewah yang digunakan oleh tersangka. Polisi memastikan plat nomor yang digunakan B120DEN merupakan plat nomor palsu. Dari hasil pengecekan tes fisik nomor rangka dan mesin, diketahui kendaraan tersebut memiliki identitas B2571PBP. Atas temuan ini, Polres Metro Jakarta Selatan melimpahkan kasus pelanggaran lalu lintas ke Ditelantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Mobil ini digunakan oleh tersangka dan 2 saksi untuk mendatangi korban, yang saat itu korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Nomor 120DEN ini yang digunakan oleh tersangka, ini nomor yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kasus penganiayaan ini menjadi sorotan publik karena tersangka Mario diduga merupakan anak pejabat Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Warganet pun menyoroti unggahan Mario di media sosial yang memamerkan aksinya mengendarai mobil Rubicon atau motor Harley Davidson. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti harta kekayaan ayah Mario dan mempertanyakan laporan terkait harta kekayaan tersebut yang tidak mencantumkan mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario. Meski tidak menyebut nama anak buahnya yang diduga merupakan orang tua Mario, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya mengecam tindakan kekerasan tersebut. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum oleh instansi berwenang. Selain itu, Sri Mulyani juga mengecam gaya hidup mewah keluarga jajaran Menteri Keuangan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas Kementerian Keuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.